فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang berdasarkan hadis Ibni Umar dan hadis Abdullah bin Amr ibnul As, bahwasanya zikir yang paling utama di petang hari Arafah adalah kalimat tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Adapun pertanyaannya, apakah zikir ini dibaca waktu sore saja? Tentunya tidak demikian. Cuma yang paling utama itu. Hanya saja kalau kalimat tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir, jelas dalil tentang masalah ini banyak sekali. Yaitu kalimat zikir yang seperti ini dibaca bebas. Di antaranya adalah yaitu dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir mi'ata marrah kanat lahu adlu asyri riqab, dan seterusnya itu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam satu hari itu 100 kali, maka dia mendapatkan pahala bagaikan memerdekakan 10 hamba sahaya. Dan kelanjutan hadisnya disebutkan, dan ditulis untuk dia 100 kebaikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan dia memiliki perlindungan dari gangguan setan di harinya itu sampai petang. Ini isyarat, ini adalah zikir pagi. Baik. Ini menunjukkan tentang apa? Keutamaan zikir yang tadi itu, dan dia tidak hanya di petang, tidak hanya di waktu petang Arafah, tapi memang disunahkan setiap hari. Oh, tayyib, afwan. Yang ini tadi adalah hadis Abi Hurairah yang ana sebutkan, riwayat Bukhari Muslim. Adapun yang hadis Abi Ayyub Al-Ansari ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mengatakan, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra mirar kana kaman a'taqa arba'ata anfus min waladi Ismail. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali, maka dia bagaikan memerdekakan 4 jiwa dari jenis keturunan Nabi Ismail. Dan hadis ini sahih. Ini menunjukkan zikirnya umum, boleh pagi, boleh petang. Tapi apa? Barang siapa mau membaca sampai 10 kali, keutamaannya ini. Barang siapa mau membaca 100 kali, keutamaannya ini di waktu pagi. Demikian pula apa? Di waktu petang. Dan zikir yang seperti ini banyak. Zikir-zikir yang polanya seperti ini. Misalkan apa? Juga hadis Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Dan hadisnya ini sahih ma'ruf, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu barang siapa bangun di malam hari kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi apa? Ditambah lagi, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian mengatakan Allahumma ghafirli, atau dia berdoa maka doanya itu dikabulkan. Kemudian apabila dia berwudu dan melakukan sholat, maka sholatnya diterima. Ini menunjukkan zikir yang jenis ini memang bukan hanya zikir di petang hari, boleh pagi-pagi juga dibaca setiap hari, dan itu bagus. Demikian pula di pagi hari Arafah, yaitu apa? Kita niatkan zikir pagi dan petang, dan itu tidak ada ruginya sama sekali. Berdasarkan keumuman dalil-dalil yang ada, bahkan keuntungannya besar. Demikian pula dibaca setelah selesai sholat, sebagaimana dalam hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, yang mana Nabi SAW setiap kali selesai sholat wajib, beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya saja Nabi menambahkan untuk yang zikir setelah sholat
wajib itu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan ini adalah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan juga ada beberapa dalil yang lain yang ma'ruf, ini dibaca setelah selesai sholat. Jadi jenis zikir yang ini bukan hanya dibaca di petang hari Arafah. Di hari Arafah zikir pagi tentunya apa tetap dilakukan. Di antaranya adalah kalimat tadi. Demikian pula ma'ruf setelah tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian mengucapkan pada kali yang terakhir, dan ini adalah menjadi apa? Kelengkapan menjadi yang ke-100. Zikir yang ke-100 berupa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dosanya, maksudnya tentunya dosa-dosa kecil, ini akan dihapus walaupun bagaikan buih di lautan. Ma'ruf, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, banyak zikir-zikir dari Nabi SAW yang polanya seperti itu. Demikian pula hadis Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila masuk waktu petang maka Nabi mengucapkan amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian menambahkan doa-doa yang ma'ruf di dalam zikir pagi itu. Demikian pula di waktu pagi juga mengucapkan yang pola seperti itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah la ilaha illallah, dan seterusnya itu. Wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Dan ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan zikir jenis ini. Intinya adalah bukan hanya di waktu petang, pagi dibaca, selesai sholat dibaca, dan sebagainya. Demikian pula zikir tatkala masuk pasar. Hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu an, hadisnya hasan li ghairih, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah mengatakan, barang siapa masuk ke pasar kemudian mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, tapi Rasulullah memberikan tambahan untuk yang zikir masuk pasar, yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka akan dicatatkan untuk dia 1 juta kebaikan, dihapuskan darinya 1 juta keburukan, dan akan dibangunkan untuk dia 1 rumah di surga. Adapun tambahan dan diangkat untuknya 1 juta derajat, ini sanadnya tidak kuat. Baik. Demikian pula zikir yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu tatkala Nabi SAW pulang dari peperangan atau pulang dari haji atau pulang dari umrah, tatkala naik ke tempat yang tinggi, tatkala menanjak, maka beliau takbir 3 kali. Setelah itu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanya saja Nabi menambahkan untuk zikir yang di masa seperti itu, ayibuna taibuna abiduna sajidun li rabbina hamidun sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian pula tentunya apa? Ini untuk membantu yang haji, yaitu haji dan umrah, tatkala naik ke Safa kemudian membaca inna Safa wal marwata min sya'airillah. Ini tatkala sudah dekat. Tatkala mulai naik, kemudian apa? Menghadapkan wajahnya ke Ka'bah, ke arah kiblat. Kemudian apa? Mentauhidkan Allah dan bertakbir, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian doa dengan doa yang disukai dan mengucapkan itu sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi secara umum zikir yang seperti ini memang banyak kalimat tersebut, kalimatut tauhid. Dan memang Allah Ta'ala sangat mengutamakan kalimat yang seperti ini. Misalkan yang diriwayatkan dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila seorang hamba mengatakan la ilaha illallah wahdah, maka Allah menjawab shadaqa abdi. Kemudian mengucapkan lagi la ilaha, yaitu apa? Allah mengatakan la ilaha illa ana wahdi, tiada sesembahan yang benar kecuali aku satu-satunya. Dan apabila hamba Allah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau riwayat yang lain la ilaha illallah la syarikalah, maka Allah mengatakan hambaku benar, tidak ada sesembahan kecuali aku, tiada sekutu untukku. Dan apabila hamba itu mengatakan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, maka Allah menjawab hambaku benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali aku, milikkulah semua kekuasaan dan kepunyaankulah semua pujian. Dan apabila hamba itu mengatakan la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah, maka Allah Ta'ala menjawab hambaku benar, tiada sesembahan yang benar kecuali aku, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan pertolonganku. Tayyib, ini menunjukkan keutamaan hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Maka secara umum jenis zikir yang itu memang bukan hanya di petang hari, tapi juga di beberapa tempat. Tayyib. Adapun yang paling utama dibaca di petang hari Arafah memang zikir ini. Zikir-zikir yang lain juga boleh, tidak mengapa. Intinya adalah apa? Banyak-banyak berzikir. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.